dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, hanya karena Engkau baik dan kasih setiamu hebat dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal dengan hingga akhir. Kami serahkan semua yang ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam setiap kebenaran ya Bapa. Engkau memberkati kami semua yang hadir, saudara-saudara kami yang terkasih dimanapun mereka berada, mendengarkan siaran ini dimanapun melalui media sosial yang kami miliki ya Bapa. Engkau memberkati dan menjamah mereka sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Engkau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah nama Yahweh Yeshua Mashiach, Elohim kami hidup dimuliakan dan ditinggikan Bapa. Dan dengan perlindungan para malaikat Samayim yang Kau utus untuk menjaga membentengi kami, agar kami boleh memuliakan dan bersuka cita sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya dalam satu nama, hanya di dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua Mashiach. Bernyanyilah dengan bersorak-sorak dengan segenap hatimu. Kasih setianya
Shalom. Pada ibadah kita minggu lalu, saat itu Bapak Gembala sedang berkhotbah dan saya teringat pujian ini. Dalam khotbahnya Bapak Gembala mengatakan bahwa tidak selalu doa kita terjawab, bahwa tidak selalu Dia menolong kita, dan tidak selalu mujizat kita alami. Haleluya. Tapi yang pasti dan selalu bahwa Elohim kita, Yeshua, menjadi sahabat yang setia, sahabat yang sejati bagi kita. Haleluya. Meskipun Yesus tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur.
pujian untuk Yesus yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih. Oleh kuasa kasih
menjadikan diri kami seperti hari ini. Hanya kasih-Mu yang menjamin masa depan kami. Hanya kasih-Mu yang membuat setiap janji-Mu digenapkan dalam hidup kami. Terima kasih, kasih yang telah Engkau beri melalui Roh-Mu yang Engkau curahkan ke dalam hati kami. Bapa, kami siapkan segenap hidup kami untuk menikmati berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Urapi kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau melindungi, membentengi, memagari kami dengan para malaikat Syamani yang kudus. Terima kasih. Berkat-Mu bagi kami semua dan semua yang turut bersama kami melalui media sosial untuk bersama-sama menikmati kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Berarti bienaventuranza dan siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Saya ajak saudara membaca hanya beberapa ayat ya. Haleluya. Di dalam kitab Daniel. Oh ya, tema khotbah saya pagi hari ini, Dewa Benteng-Benteng ya. Apa temanya? Ya, Daniel pasal 11. Haleluya. Daniel 11 ayat 36 sampai ayat 39, lalu lompat ayat 45. Daniel pasal 11 ayat 36 sampai ayat 39, lalu lompat ayat 45. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Tuhan, gitu ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Juga terhadap Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Tuhan nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Tuhan manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Dia membesarkan diri terhadap Tuhan apapun. Berarti membesarkan diri terhadap semua agama. Agama tak nyembah Tuhan. Nah, dia membesarkan diri terhadap Tuhan manapun. Berarti bagi dia agama itu nggak berlaku lagi. Punya agama baru dia. Tetapi sebagai ganti dari agama atau Tuhan-Tuhan yang dipercaya oleh semua manusia di bumi ini, ia akan menghormati Dewa Benteng-Benteng atau Tuhan Benteng-Benteng, yaitu Tuhan atau Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Ayat 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan. Amin. Tutup kitab suci, saudara. Nah, saudara, apa yang akan saya terangkan ini itu berkenaan dengan teknologi masa kini, ya.
saudara masih ingat tahun 2012 ya? Tahun 2012 saya pernah cerita kepada jemaat, saya diberi penyataan oleh Elohim 2 hal. Nah, waktu itu pesannya kepada saya ada 2. Yang pertama adalah 7 tahun ke depan itu masa kelimpahan. Jadi tahun 2012 itu di Berseba waktu saya lagi masak. Jadi 7 tahun ke depan itu kelimpahan. Artinya karena itu 2012, maka 7 tahun itu memasuki tahun 2020. 2012 tambah 7 kan 2019 kan? Nah, dan di 2019 itu pandemi itu terjadi, ya. Sehingga banyak negara bangkrut, tidak ada kelimpahan. Itu saya mengerti setelah adanya pandemi. Oh, berarti penyataan itu berbicara tentang pandemi, ya. Tapi di saat itu juga dia berkata pada saya 20 tahun mendatang, berarti tahun 32, saya hitung waktu itu 20 tahun lagi, itu masa kegelapan. Nah, itu yang sampai bertahun-tahun itu saya tidak mengerti. Saya coba untuk memahami apa masa kegelapan itu. Nah, baru beberapa hari ini saya mulai berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan teknologi yang baru, gitu saudara. Sehingga saya bagikan pada saudara pagi hari ini. Kenapa? Kalau saudara membuka YouTube hari-hari ini, dan itu kira-kira dimulai, ya mungkin sudah sampai 1 tahun ini saudara. Itu baru beberapa bulan. Di YouTube itu banyak sekali saudara konten-konten baik dari luar negeri maupun dari orang Indonesia sendiri yang berkata judulnya itu apa? Tahun 30, tahun 32, tahun 35, tahun 30 sampai tahun 35, sekitar itu dunia akan mengalami masa kegelapan. Saya waktu lihat itu saya kaget saudara. Loh, kok sama dengan yang saya terima tahun 2012? Dan patut dicatat, tahun 2012 itu nggak ada YouTube itu konten tentang masa kegelapan, nggak ada. Coba periksa kalau nggak percaya. Ya Fik, nggak ada. Itu saya temukan baru tahun ini. Gencar sekali. Bahkan dikatakan tahun 30 Indonesia mana? Indonesia nggak ada. Diganti Indochina. Jadi, lalu saya mulai berpikir, ya terus terang, karena kok istilah yang dipakai itu sama. Dunia akan mengalami kegelapan. Mulai tahun 30 sampai 35. Katanya sih dipercaya tahun 45 ya, untuk Indonesia katanya. Itu masuk zaman keemasan. Nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin waktu itu saya jadi presiden. Masa keemasan saudara, tahun 45. Ya semoga kita kan selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini ya saudara. Tercinta tapi seringkali membuat prihatin ya. Boleh ya loh. Yang sangat kita cinta itu yang paling banyak nyakiti hati kita. Betul nggak? Yang paling berpotensi menyakiti kita itu orang yang paling kita cintai gitu ya. Nah, jadi saya kaget itu, kok istilahnya sama dengan yang Yahweh beritahuan pada saya. Tapi Yahweh katakan itu tahun 32. Nah, ternyata di konten-konten itu ya sekitar tahun 30 sampai 35. Berarti 32 ada atau di dalamnya? Ya, mungkin tahun 30 itu untuk dunia lain, tapi 32 dampaknya untuk Indonesia sangat masif. Ya, saya nggak tahu. Lalu apa itu? Nah, saya lalu mulai digiring kepada pemikiran. Ada satu hal yang saya tidak mengerti dalam kitab Daniel yang tadi saya ajak saudara membaca, yaitu Raja Negeri Utara yang dikatakan bahwa dia itu menolak atau bahkan menghujat, menghina, meremehkan dan tidak mau percaya kepada Tuhan apapun, Tuhan siapapun. Jadi kalau berbicara tentang ya, dalam terjemahan baru ya, itu di ilah ya. Ilah atau A huruf kecil. Itu sebetulnya saudara
Itu dari kata kalau Ibrani itu ya Elohim. Tapi Elohim sini merujuk bukan kepada Elohim transenden, tapi menuju kepada El yang kecil, ya saudara. Artinya dewa-dewa atau dewata. Dalam bahasa Indonesia itu disebut Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan yang bukan Tuhan yang sejati, gitu ya. Itu namanya, ya orang bilang loh berhala itu saudara. Nah, tapi dia dikatakan raja ini tidak mengindahkan Tuhan manapun. Saya tadi katakan pada saudara, Tuhan itu kan ada hanya dalam agama. Betul nggak? Orang ateis percaya Tuhan nggak? Namanya aja ateis. A itu tanpa, teis itu theos, Tuhan tanpa Tuhan. Orang ateis itu percaya Tuhan tidak ada. Ya, gitu kan? Nah, tapi dia ini punya Tuhan, saudara. Ya, diceritakan Raja Negeri Utara ini punya Tuhan. Tapi Tuhannya itu tidak sama dengan Tuhan agama apapun. Siapapun Tuhan yang disembah agama apapun dia nggak mau. Tuhannya itu dia sebut Tuhan benteng-benteng. Itu yang bertahun-tahun sejak saya remaja sampai tua itu nggak mengerti. Sampai minggu lalu saya berpikir mungkin ini artinya. Jadi Tuhan benteng-benteng itu AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, saya untuk saat ini saya menafsirkan, ya perhatikan ya saudara. Yang namanya orang beragama itu menafsirkan. Semua pendeta itu menafsirkan. Meskipun pendeta itu bilang, saya itu dipimpin Roh Kudus ya, saya khotbah ini. Saya ngambil dari firman. Tapi kalau dia sudah menjabarkan isi tulisan yang ada di dalam kitab suci, itu namanya menafsirkan. Kalau tidak menafsirkan itu baca saja, amin, pulang. Nah, yang namanya khotbah itu mesti menafsirkan. Nah, jadi menafsirkan itu bisa salah, bisa benar, bisa setengah salah, setengah benar. Bisa salahnya 90%, benarnya 10%, bisa 100% benar, tergantung. Tergantung dari apa? Ya tergantung dari kemurahan Elohim untuk memberitahukan yang paling benar. Nah, itu sebabnya kita itu nggak boleh menghujat siapapun yang penafsirannya berbeda dengan kita, nggak boleh. Ya. Yang namanya menafsirkan itu selalu ada kemungkinan tidak benar. Tapi untuk saat ini itu yang saya tafsirkan. Karena saya tidak punya peluang, tidak ada saya lihat peluang yang lain yang bisa menggantikan Tuhan dalam agama apapun kecuali AI. Bagaimana tidak? Sekarang AI itu saudara, jadi artificial intelligence itu adalah pengembangan, ya katakan aja komputer, pengembangan komputer yang dikembangkan sedemikian rupa, ya kalau saya tidak salah nanti Vicky, kalau Papi salah dikoreksi. Jadi handphone saudara itu komputer, kalkulator saudara itu komputer. Semua komputer yang konvensional, artinya komputer yang lama yang masih saudara pakai ya. Nah, tapi AI itu sekarang sudah banyak aplikasinya di handphone saudara. Ya. Tapi handphone saudara ini belum handphone AI, belum. Ini masih konvensional. Handphone saudara ini bisa jawab apapun karena diprogram, sudah dikasih data. Ya, data misalkan saudara pakai kalkulator 1 tambah 1 lo langsung keluar 2. Karena memang di situ sudah dikasih data. Kalau 1 tambah 1 itu 2, gitu. Kasih informasi. Tetapi saudara tidak bisa tanya kepada handphonemu sesuatu yang tidak ada di programnya di sana. Ya, misalkan seperti Wuling itu ada program komputernya yang disebut voice command. Jadi komando suara. Halo Wuling, halo, suara wanita gitu ya. Kok enggak suara cowok, enggak tahu kenapa. Mungkin supir kebanyakan laki, jadi dikasih suara cewek itu supaya terhibur gitu ya. Tapi ada 2, bisa milih ya. Oh ya, nanti saya tak beli yang suara laki aja. Ya.
buka kancah pintu depan, langsung terbuka. Ya, itu guling-guling itu guling Almas, guling kalau Overo nggak ada, guling Alves mungkin ada. Ya. Nah, mobil yang lain lalu ikut-ikutan. Ya memang kalau teknologi Cina itu sudah bejibun pokoknya. Ya. Halo guling, halo. Siapa namamu? Maaf, pertanyaan tidak bisa dimengerti. Saya pernah nyoba, halo guling, halo. Mana yang jualan rujak yang paling enak? Saya nyoba gitu tuh saudara. Dia bilang, mohon diulangi, saya tidak mengerti. Bisa ngerti? Karena tidak diprogram, tidak dikasih tahu rujak yang enak itu di mana. Tapi kalau programnya yang buat guling, yang buat konsumennya itu saya, insinyurnya, saya kasih itu rujak yang enak di sini, tahu campur yang enak di sini. Saya program, saya masukkan di situ, ditanya, halo guling, rujak enak di mana? Oh, rujak yang enak di Penele, ya, di Surabaya. Atau rujak buatannya Saron, atau rujak buatannya Buta Bita gitu. Bisa jawab dia kalau dikasih program. Tapi AI saudara, itu luar biasa. Nggak dikasih program, dia bisa mikir deh. Meskipun tidak 100% seperti itu ya. Ada tetap informasi yang diberikan pada dia, tapi dia tuh bisa mengolah informasi, gitu loh. Dia bisa menggabungkan informasi yang dia miliki, lalu dia bisa jawab sakar PDN. Itu yang saya mengerti tentang AI. Jadi sekarang ini orang mulai berlomba ngetik di AI, ada beberapa itu, ada 4 kalau enggak salah itu. Apa namanya itu, provider apa ya, 4 apa ya, kayak ChatGPT gitu ya itu. Nah itu agama Islam dan agama Kristen mana yang lebih logis, dijawab itu sama dia. Tapi tentu saja isi Al-Quran dimasukkan, isi kitab suci dimasukkan, tapi tidak ada dimasukkan program yang lebih logis ini nih, enggak, dia tidak dikasih program itu, betul ya? Tapi waktu ditanya mana yang lebih logis, dia bisa jawab berdasarkan informasi yang dia terima. Dan jawabnya itu dia bilang yang lebih logis itu agama Islam, bukan Kristen. Jadi orang-orang yang sudah kadung gandrung sama AI nanti lebih percaya sama AI daripada percaya kepada manusia, betul nggak? Loh, saudara aja sudah digiring lebih percaya isi di konten-konten yang saudara lihat di mau Facebook, mau YouTube daripada omongannya pendetamu. Ayo ngaku, iya toh? Tidak semua mungkin. Ya, nah saudara, jadi sekarang apa yang ingin saya katakan tentang AI? Kenapa saya sebut dia adalah dewa benteng-benteng atau Tuhan benteng? Pertama ya, Tuhan itu pasti berbicara tentang sesuatu yang diandalkan, betul? Ya memang betul, Tuhan itu untuk disembah, tapi lebih kepada kepentingan manusia untuk menggantungkan dirinya kepada Dia, betul kan? Orang punya Tuhan itu lebih kepada menggantungkan dirinya kepada Tuhan itu, jadi mengandalkan dirinya kepada Tuhan, kan gitu. Ingat ya, saya pakai kata Tuhan karena untuk membedakan dengan Elohim yang sejati, ya. Kalau saya menyebut Yahweh itu bukan Tuhan, tapi Elohim, Yahweh, Elohim kita, Yahweh Yeshua Mashiach, kan gitu saya bilang. Kalau saya sekarang pakai kata Tuhan, karena saya pakai bahasa universal tentang dewa-dewa, tentang yang disembah oleh agama apapun, itu Tuhan, bukan Yahweh Elohim, bukan. Gitu ya, begitu ya. Jadi jangan bilang, Pak Elisa sekarang nggak suka ngomong Tuhan. Ya nggak apa-apa, dalam bahasa Indonesia Tuhan itu artinya sesembahan. Ya gitu ya. Jadi sekarang ini, agama apapun yang punya Tuhan itu untuk diandalkan dalam hidupnya. Dan khususnya Tuhan ini, saudara perhatikan ya, orang beragama apapun, bahkan orang yang tidak beragama, paganisme, orang-orang yang menyembah pohon, nyembah binatang, nyembah bintang, menyembah bulan, nyembah matahari, nyembah orang, ada satu ciri
ciri manusia yang ada di dalam setiap agama apapun. Manusia itu selalu penasaran dengan masa yang akan datang. Betul nggak? Betul nggak? Bahkan masa yang akan datang ini akhirnya dijadikan hukum. Misalkan dalam contoh hukum perkawinan yang disebut dengan pembagian harta gonogini. Jadi orang itu kalau mau menikah, ayo ke notaris bikin hukum perjanjian harta gonogini. Ya, harta gonogini itu maksudnya nanti kalau cerai, hartanya itu jelas, ini hartanya istri atau hartanya suami. Jadi pembagiannya nanti adil. Jadi sebelum menikah itu harus dicatat, istri bawa apa, suami bawa apa gitu ya hartanya. Jadi kalau cerai itu nanti dibagi sesuai dengan perjanjian itu. Saya tuh paling menentang kalau orang Kristen itu kawin itu pakai perjanjian pranikah harta gonogini itu. Karena saya bilang belum kawin wis mikiri cerai. Betul nggak? Kawin itu lo belum wis mikiri cerai, wis gak usah kawin. Orang menikah itu nggak boleh berpikir tentang cerai. Nggak boleh menurut firman. Karena Yahweh Elohim itu benci dengan perceraian. Dorong kawin ngurusi cerai opo. Itu membuktikan bahwa orang itu bukan sekedar penasaran dengan hari esok, tapi bahkan mengantisipasi hari esok. Bisa ngerti? Lah, mengantisipasi itu adalah benteng pertahanan yang paling hebat. Orang buat benteng di suatu negara itu karena untuk pertahanan, antisipasi. Kalau ada musuh menyerang, siapa tahu, lah ini bentengnya hebat, jadi tidak bisa ditembus. Saudara bangun rumah, bikin pagar, tinggi. Kalau di kota-kota besar itu ada dialiri listrik, itu kan benteng. Itu namanya antisipasi. Lah, teknologi apa yang bisa mewakili antisipasi? Itu AI. Tidak ada teknologi apapun di dunia yang bisa mengantisipasi sesuatu kecuali AI. Dan AI ini disebut dewa benteng. Saya setuju. Mengapa? Karena itu yang akan disembah oleh manusia. Dan saudara, mau dia dalam bentuk robot manusia atau dalam bentuk hanya mesin yang bentuknya mungkin kotak atau bulat yang bisa bersuara, itu nggak terlalu penting. Tapi kemampuannya itu yang paling luar biasa, AI itu. Nah, jadi saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu tentang ada binatang yang keluar dari laut, yang kepalanya terluka parah seperti kena pedang yang harusnya itu membawa kematian, tapi dia sembuh. Lalu binatang ini dipuja-puja oleh nabi palsu, ya, binatang yang keluar dari bumi. Lalu akhirnya dibuat patung yang menyerupai binatang yang keluar dari laut itu. Dan binatang itu dikatakan dalam kelihatannya Yohanan ya, binatang itu bisa hidup gitu, bisa ngomong, bisa bertindak, bisa membunuh dan sebagainya. Sehingga barang siapa tidak menyembah patung binatang itu, yang patung yang sudah hidup itu, orang itu akan dibunuh. Kira-kira saudara, patung yang bisa ngomong apa dan sebagainya itu 2000 tahun yang lalu ya kan. Kalau sekarang itu kita melihat robot-robot yang bisa ngomong itu jadi masuk gitu. Betul nggak? Ya itu. Teknologi AI, dia ngomong bisa bunuh kamu. Sekarang bayangkan saudara, mau patung itu diberi senjata, diberi persenjataan ini, atau dia tidak diberi persenjataan tapi punya program untuk menggerakkan senjata. Saya lihat di YouTube itu senjata perang, senjata untuk peperangan sekarang. Itu ada satu senjata,
ada dua yang sangat menakutkan. Yang pertama adalah dalam bentuk seperti rudal, tapi tidak meledak. Tapi dia mengandung kekuatan gelombang elektromagnetik yang luar biasa kuatnya. Sehingga kalau rudal ini melewati suatu negara atau kota, satu negara atau kota itu listriknya mati total. Dan itu sudah dimiliki oleh Israel atau Amerika. Itu yang pertama. Kedua, senjata sinar laser. Jadi kalau saudara pernah lihat dulu yang masih kecil-kecil lihat film Star Wars, pedangnya itu sinar laser ya kan? Pedangnya itu cuma gagang kecil, begitu dinyalakan keluar sinarnya dan bisa untuk pedang-pedangan. Itu sinar laser tapi padat, itu belum ada sampai sekarang. Nggak tahu kalau bisa orang bisa nyiptakan. Tapi yang jelas ada sinar laser yang kalau ditembakkan, kecepatannya cahaya tentu saja ya, itu langsung hancur sudah. Apapun hancur, baja hancur. Karena cuma rumah atau orang ya sudah ditembus. Mau 1000 orang namanya laser yang nembus mati saudara. Kalau zaman dulu orang pakai tombak 10 orang mungkin dipepet, tombak 2 meter bisa nyate 10 orang. Kalau laser ya ribuan orang tembus itu. Karena rudal hypersonic miliknya Iran itu hypersonic itu Mach 5 atau kecepatan 5 kecepatan suara 5.000 km lebih per jam kecepatannya. Itu aja sudah sulit untuk dilawan oleh Iron Dome yang dimiliki Israel. Itu sehingga rudal-rudal itu seringkali kena Tel Aviv, Haifa, kena itu. Jadi Israel cukup ada yang hancur juga bangunan-bangunannya karena rudal-rudal ini pakai hypersonic 5 kali lebih kecepatan suara. Nah, sedang untuk penangkal ini masih kecepatan suara 1 atau 2. Jadi gak nututi, saudara. Kalah cepat, bisa ngerti? Tapi itu masih nggak menakutkan hypersonic itu, saudara. Yang menakutkan itu laser ini. Karena kalau laser bukan hypersonic, karena itu cahaya. Kalau hypersonic itu sonic itu sound, itu suara. Yang kecepatannya cuma suara itu 1000. Kalau tidak salah 1017 atau 1007, saya agak lupa. Pokoknya 1000 kurang lebih kilometer per jam. Nah kalau cahaya 300 kilometer per detik, 300.000 kilometer per detik. Lah ya apa saudara mau nolak itu? Dilesi, guys. Coba saudara ada senter dinyalakan, terus dinyalakan untuk ke tubuh saudara. Coba lesono nih. Tahu ngelesi nggak? Menghindari, nggak bisa. Kecepatannya luar biasa soalnya. Nah, di dunia yang ada sekitar kita ini tidak ada yang kecepatannya itu bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Nah, itu senjata itu sudah dimiliki oleh negara-negara besar. Nah, itu sangat ditakuti. Jadi saudara, teknologi sekarang itu sangat mematikan. Nah, tetapi itu kalau senjata perang, bagaimana dengan AI? Jadi kalau patung ini bisa menghukum orang, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa patung ini bisa berkuasa membunuh orang seketika ketika orang itu tidak mau nyembah dia. Itu teknologi itu saudara. Kalau dia AI, robot AI, lalu dia terhubung dengan sinar laser yang ada di angkasa. Ya, stasiun-stasiun yang ada di angkasa. Drone-drone yang ada di angkasa, yang ada sinar lasernya. Begitu ada orang nggak mau nyembah dia langsung hubungi sana, kecepatan cahaya tentu saja. Langsung itu lasernya nembak orang, dia langsung mati. Hal itu pasti bisa terjadi. Nah, tetapi yang saya takutkan bukan itu. Dewa benteng-benteng atau Tuhan antisipasi itu saudara sangat dikutuki oleh Yahweh. Kalau saudara membaca kitab suci, Yahweh itu sangat benci dengan tukang amal. Benci dengan apa? Tukang ramal, roh peramal, roh telaah. Itu semua ini okultis. Yahweh itu paling benci dengan tukang ramal. Kenapa? Saudara tahu tukang ramal itu kenapa dibenci Yahweh? Apa? Ayo,
Apa? Kenapa kok Yahweh benci tukang ramal? Apa? Membuat dirinya seperti Tuhan. Jadi Tuhan suka ngeramal. Oh, tahu semua. Ya. Apalagi? Itu betul itu. Kenapa Yahweh benci tukang ramal? Saudara harus ingat dengan khotbah saya tentang fisika kuantum. Tukang ramal ini dibenci memang karena dia memposisikan dirinya seolah-olah dia Tuhan yang tahu segalanya, tahu hari esok. Yahweh pernah ngomong seperti itu. Aku benci tukang-tukang ramal itu. Mereka meramalkan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tetapi aku tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Gitu ya? Tapi saudara tahu perbedaannya tukang ramal dengan Elohim. Tukang ramal itu kan manusia kan? Ya. Selalu berpikir bahwa hari esok itu belum terjadi toh. Sehingga dia mulai memprediksi hari esok itu seperti ini, hari esok seperti ini. Seolah-olah hari esok itu belum terjadi. Dan bagi manusia hari esok itu memang belum terjadi. Betul nggak? Tapi dalam fisika kuantum bagi Elohim hari esok itu sudah terjadi. Nah, itu masalahnya, saudara. Kenapa Yahweh itu benci dengan tukang ramal? Karena tukang ramal itu memprediksi semua yang mereka pikir belum terjadi. Padahal semua itu sudah terjadi. Ngerti nggak? Loh Pak, jadi hari esok itu sudah terjadi. Loh sudah. Di hadapan Yahweh itu semua sudah ada, sudah terjadi. Saudara mati umur berapa? Yahweh itu bukan tahu, ngeramal. Oh, Elisa matinya nanti tahun sekian. Enggak. Di hadapan Yahweh itu sudah terjadi. Saya sudah mati itu sudah terjadi. Di luar kecepatan cahaya, yang lebih cepat dari kecepatan cahaya, waktu itu tidak ada. Kemarin, sekarang, dan akan datang, semuanya itu present. Itu sebabnya Elohim itu disebut omnipresent, yang selalu maha hadir dan maha kini, saudara ya. Jadi semua itu ada di hadapannya. Jadi kenapa kalau Yahweh itu menubuatkan sesuatu melalui nabinya, itu bukan kemungkinan terjadi, itu sudah terjadi. Itu sebabnya pasti cocok, saudara, kalau memang sudah terjadi. Misalkan di dalam Mazmur, David itu oleh roh Elohim, dia bernubuat. Dia berkata tentang Yesua ini ya, orang yang makan sehidangan dengan aku mengangkat tumitnya terhadap aku. Lalu kerbau-kerbau, lembu-lembu basah, mereka membagi jubahku menjadi 4. Loh, itu kok tepat sekali ketika Yesua disalib itu, prajurit itu ada 4 itu mengundi jubahnya Yesua yang warnanya ungu dari kain mahal itu miliknya siapa itu. Mereka undi, ayo sopo sing menang boleh memiliki jubah ungu kebesarannya. Dan apa kebetulan bahwa Yudas Iskariot itu yang makan sehidangan dengan Yesua di perjamuan malam terakhir, dia itu bahkan mencelupkan tangannya bersama Yesua, lalu dia pergi ke tua-tua Sanhedrin, ahli Taurat orang Farisi itu, untuk menjual Yesus. Kan tidak kebetulan. Kenapa David oleh roh Elohim itu bisa ngomong seperti itu? Peristiwa yang 1000 tahun ke depan itu akan terjadi. Kok dia bisa tahu? Loh, roh Elohim itu bukan tahu. Loh, bukan sekedar tahu. Tapi memang itu sudah terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya pikiran Elohim dengan pikiran kita itu kan beda. Nggak usah ngurung Elohim. Jadi kalau doa itu nggak usah ngasih tahu Elohim ya. Elohim, anakku yang namanya si Polan itu nakal sekali. Dia tuh suka nyolong duitku. Tolong bertobat supaya dia tuh ngasih aku uang, bukan nyolongi uangku. Ini misalkan, doa kok ngono, saudara. Memang Elohim nggak tahu. Bahkan yang belum terjadi bagi kita, Elohim sudah tahu. Apalagi yang sedang terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya kamu mengalami apapun dalam hidup ini,
Nggak usah berkeluh kesah, nggak usah detail itu sama Elohim. Ya cukup Elohim kan tahu semuanya. Ya percuma lah aku ngomong kakek. Ya ngomong kakek ya pegel ya. Seneng memang doa panjang-panjangnya nggak capek ya mulutnya. Lebih baik mulut capek dipakai untuk memuji Yahweh. Yahweh kau tahu semuanya. Aku bersyukur padamu. Aku tinggikan namamu. Tinggikanlah Yahweh. Terus mari masalahmu ini selesai. Nek kamu curhat terus masalahmu tambah jadi gede. Ngomong masalah nangis bercucuran mata. Ya tapi tidak apa kalau saudara memang gitu, ya. Kalau sing nyanoi, ya Yesus berbelas kasihan pada saudara. Jadi saudara merasa, aduh enak lego. Sebab Firman bilang orang kalau nangis itu bisa lego. Orang kalau bisa menceritakan isi hatinya, plong lega gitu ya. Tapi orang yang kebabasan mencurahkan semua yang dia alami pikirkan, itu namanya orang fasik. Pernah baca ayatnya enggak? Fasik. Jadi jangan gembyeng sama suami lalu Facebooknya ditulis, aku hatiku hari ini sedang tidak baik-baik saja. Orang yang aku kasihi yang seharusnya melindungi aku, tapi dia menyakiti aku. Waduh, witis ya. Nggak usah kayak mana nggak usah Facebookan macam-macam aja. Ya saudara. Apa saja itu isi hatimu itu bawa kepada Yesus sahabat sejati. Nah jadi saya teruskan sedikit lagi ya. AI ini berbahaya di mana? Dan bagaimana dia bisa merubah struktur kehidupan, peradaban kehidupan. Karena nanti AI ini akan dihubungkan dengan otak manusia langsung. Elon Musk sudah membuat dan sudah ditransplantasi di otak manusia dan berhasil. Chip yang ditanam di otak manusia. Dan chip ini bisa terhubung seperti Bluetooth dengan AI. Ya betul Vicky. Nah. Jadi kalau saudara punya perangkat entah di rumah, televisi yang canggih yang bisa ada perangkat Bluetooth-nya, apa? Wireless ya, wireless itu tanpa kabel. Jadi seperti head unit di mobil-mobil, head unit yang bagus juga itu selalu ada wirelessnya, mirror link dan sebagainya, istilah-istilahnya itu. Handphonemu itu bisa terhubung ke head unit mobil itu tanpa kabel. Semua isi handphonemu itu bisa masuk di sana. Sehingga kita menerima telepon langsung melalui head unit yang ada di mobil kita. Kalau mobil Cina itu head unitnya lalu terhubung dengan speaker yang ada di sandaran kepala sopir. Jadi sandal kepalanya ada speaker 2 di kanan yang hanya bisa didengar oleh sang sopir, nggak ganggu yang lain. Canggih kan memang Cina ya. Ya, jadi nanti saudara, kalau di otak manusia sudah ditanam chip itu, lalu orang ini, jadi gini, ada dua arah. Komputer AI bisa memasukkan program ke otak manusia, tapi manusia bisa dengan sengaja mengunduh, ngambil data yang ada di AI dengan kekuatan otaknya yang sudah diberi chip itu tadi. Itu saya yakin. Jadi begini, apa dampaknya terhadap kehidupan? Luar biasa dampaknya. Saudara sekarang, saudara nggak ngerti bahasa Inggris, tapi di dalam handphone saudara yang canggih ada aplikasi untuk menerjemahkan. Loh nggak? Saudara ngomong-ngomong sama orang berbahasa Inggris, langsung buka saja handphone saudara, direkam itu omongannya, langsung ditranslate, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saudara bisa baca bahasa Indonesianya, betul nggak? Lalu saudara jawab dalam bahasa Indonesia, di Bluetooth-kan ya pokoknya wireless no? Ke handphonenya orang itu pakai bahasa Inggris. Jadi bisa komunikasi dengan lancar. Tapi besok nggak usah kayak gitu. Saudara nggak bisa bahasa Inggris, langsung seret. Saudara ngambil dari AI bahasa Inggris, langsung tahu.
salah-salah saudara, itu di otakmu itu bisa seolah-olah itu informasinya itu kayak suara padahal tapi bukan suara gitu saudara. Bisa ngerti ya? Jadi suara otak, suara pikiran, orang bilang suara hati. Jadi saudara bisa ngomong, saudara nggak tahu tentang ilmu apa, bagaimana cara membuat tempe, nggak usah kursus bikin tempe saudara, langsung terhubung AI. Aku ingin cara bikin tempe, langsung masuk, langsung saudara tahu caranya gini-gini. Besok itu gak payu tuh nggak servis. Dan patut dicatat, guru dosen itu besok nggak ada. Mungkin 5 tahun ke depan guru dosen itu nggak pakai lagi. Tidak perlu sekolah. Jadi yang benar homeschooling. Dari dulu saya kan sudah yakin sekolah nggak perlu. Tapi selama masih diperlukan ya sekolah, masih diperlukan yang ngajar. Tapi tidak lama, saudara, yang disebut masa kegelapan, itu orang itu nggak perlu guru. Dan AI sekarang itu sudah ngomong, AI 5 tahun ke depan orang bekerja itu nggak pernah ditanya ijazahnya. AI ini yang ngomong, yang penting skillnya, portofolionya, dia pernah bisa apa. Saya ngelamar di real estate, wah, perusahaan real estate besar. Saya insinyur, bahkan S3, insinyur, bagian sipil. Nanti AI itu yang nerima, jadi personaliannya itu AI. Dia bilang, aku tidak butuh ijazahmu, tolong kasih bukti kalau kamu pernah bangun apa. Ijazahmu itu tidak bisa untuk bangun rumah, tapi yang diperlukan skillmu untuk bangun rumah. Nah, saya pernah bangun ini, sini. Nah, saudara masuk keterima. Jadi besok sekolah itu tidak ada gunanya. Kamu belajar apa sekarang di sekolah? Peredaran darah kata itu bagaimana? Gak usung itu saudara. Ngapain? Kok kepingin tahu peredaran kata itu? Peredaran darahnya kata. Memang itu digunakan nanti. Bagaimana udang itu kok tidak ada darahnya yang kelihatan merah, tapi katanya memiliki darah. Tahu peredaran darah udang. Udang nih boleh kalau darah enggak? Jadi udang nggak punya darah. Ada darahnya tapi tidak merah, tidak mengandung hemoglobin kayak kita. Lalu saudara pernah temukan di dagingnya udang itu ada pembuluh darah? Ada nggak? Ada. Mana pembuluh darahnya? Yang di mana? Yang di atas yang ditarik itu? Bukan. Pembuluh darahnya ada di mana? Ayo, itu sekolah ngajari kayak gitu. Oh, gini. Memang perlu. Nggak perlu itu saudara besok-besok. Jadi besok-besok itu ya AI bilang yang profesinya guru dosen siap-siap aja nganggur. Bukan hanya itu, pegawai-pegawai yang ada di pabrik-pabrik siap-siap nganggur. Karena besok semua robot yang ngerjain. Sekarang aja pabrik mobil 90% lebih robot kok. Orang coba 1-2 gelintir untuk menggerakkan robot-robot itu. Saudara mau belajar apa lagi? Mau belajar ilmu statistik, kuliah statistik. Statistik kok dikuliahi saudara. Faknya itu diambil. Nanti besok-besok statistik itu langsung itu keluar statistik tentang apapun kamu mau kasih sama dia. Jadi besok-besok itu seperti itu, saudara. Dan yang bahayanya di mana? AI itu sekarang itu sangat digandrungi orang untuk memprediksi hal yang belum terjadi. Itu yang saya prihatin. Memprediksi hal-hal yang belum terjadi. Artinya tukang ramal zaman sekarang itu bukan manusia. Tukang ramal itu sekarang komputer. Nah itu sebabnya disebut Tuhan benteng-benteng.
Karena itu yang menjadi berhala manusia modern, yaitu teknologi AI. Apakah teknologi ini diterima manusia atau ditolak manusia? Hampir 100% semua manusia akan menerimanya. Bagi semua pengguna handphone, apalagi yang sangat canggih, kemungkinan besar mereka akan sangat bergantung kepada AI itu tadi. Nah, jadi saudara, tanpa disadari kita itu digiring. Jadi kita tuh digiring. Nah, AI itu nanti saudara, itu nanti yang saya katakan teknologi 666. Angka 6 itu angka manusia saudara. 666 itu artinya manusia ilahi, manusia yang diilahikan. Karena angka 3 itu berbicara tentang sang ilahi. Kalau 6-nya 3 kali berarti manusia yang dituhankan, gitu loh. Kan si Dajjal itu kan manusia yang menganggap dirinya Tuhan toh. Nah, teknologinya itu juga jadi Tuhan. Ya, teknologi AI itu tadi. Nah, saudara, jadi kita ini kalau saudara tanpa sadar, angka 666 itu termeterai di tangan dan di dahi. Tangan itu perbuatan, dahi itu pikiran. Nah, kalau sudah AI ini merajalela, secara global sudah menguasai seluruh manusia, maka perbuatan tangan kita atau tindakan kita itu akan kita ikuti sesuai dengan prediksi dari AI itu. Misalkan begini, ya. Saudara misalkan suka main saham ini, tapi saudara sudah dengar khotbah saya minggu lalu ya, jangan main saham. Karena saham ini nanti hubungannya sama AI itu luar biasa. Saudara nanti orang pialang saham itu nggak usah lagi mengamati repot-repot, cukup tanya AI, saham perusahaan apa yang diprediksi bisa semakin berkembang dan menguntungkan. Nanti AI itu akan dijawab, perusahaan A, B, C, D. Nanti orang sudah nggak pusing lagi, langsung dia beli saham-saham itu. Nah, karena AI itu sudah mendunia, maka yang dikatakan AI kan diikuti semua orang. Maka orang-orang semuanya ngikuti apa yang dikatakan AI. Tentu saja saham itu akan naik, karena semua orang beli saham itu, bisa nggak? Jadi AI itu sebetulnya bukan memprediksi, tetapi dia mempengaruhi manusia untuk bertindak sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu bahaya. Nah, itu sebabnya saya katakan dewa atau Tuhan benteng-benteng. Kan kalau orang menyembah Tuhan, itu selalu berusaha, aku mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, gitu loh. Nah, AI itu kelihatannya memprediksi, padahal dia itu sedang memerintah secara tidak langsung untuk orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya, ngerti saudara? Misalkan teknologi AI ini nanti sudah marak dipakai. Waktu nggak ada hujan, saudara mau ke Manado ini, saudara langsung buka AI. Kira-kira ini hujan ini aman nggak jalan Tinoor, jalan Tomohon ke Manado melewati Tinoor, aman nggak? Ada pohon tumbang nggak? Langsung jawab. 2 jam lagi ada pohon tumbang. 2 jam lagi longsor. Saudara jadi pergi? Jadi pergi nggak? Nggak jadi loh. Berarti saudara taat sama saya. Itu bahayanya. Apakah AI ini bisa 100% benar? Ya tentu tidak. Tetapi orang akan percaya. Seperti juga horoskop, ramalan-ramalan apapun, dengan kartu tarot, dengan apapun, yang kemungkinan cocoknya itu hanya mungkin 10%, melesetnya 90%. Tapi seluruh dunia tetap percaya. Jadi saudara, ini bahayanya seperti itu. Itu sebabnya saya katakan dewa atau Tuhan benteng-benteng. Karena nanti melalui AI ini, manusia akan mengandalkan dirinya, mengantisipasi sesuatu yang terjadi. Nanti pacaran sama orang, foto orang itu pacarnya dimasukkan ke AI. AI ini bisa baca bentuk tubuh, lalu bahasa tubuh. Orang yang alisnya kayak gini itu biasanya pengkhianat.
Orang yang matanya bentuknya seperti ini mata duitan. Lalu langsung ngomong, mana kita tanya ini, cewek ini pacarku kira-kira jadi istri baik nggak? Bilang tidak baik. Padahal dia itu orang baik. Tapi karena bilang nggak baik, putuslah dia. Bisa ngerti saudara? Oh kamu sekarang lagi sakit aja melihat YouTube. Ciri-ciri sakit seperti ini di YouTube bilang, oh sakit ini. Kamu percaya? Padahal belum tentu. Ya, betul nggak? Lah iya. Nah besok AI ini luar biasa. Karena AI ini bukan komputer biasa. Bisa diajak ngomong, bisa diajak debat, bisa diajak main catur meskipun tidak ada program caturnya. Hanya dikasih tahu catur itu kalau kuda jalannya L, kalau raja melangkah cuma 1, kalau setel menteri bisa miring, bisa kencang, bisa kemana saja. Waduh. Kalau pion kayak gini toh iso mangan miring, kalau enggak ya maju satu-satu. Lalu dia bisa tanding dengan ahli catur yang paling hebat, menang dia. Hanya dia merumuskan semuanya itu. Nah, jadi ini jadi Tuhan di akhir zaman, saudara. Dan kalau ini sudah merajalela, itulah yang disebut dengan masa kegelapan. Yang saya percaya itu yang Elohim beritahu pada saya. Jadi masa kegelapan itu ada hubungannya dengan itu. Tetapi yang menjadi catatan di sini, apakah kita takut dengan teknologi? Tidak. Saya tidak pernah takut dengan teknologi. Yang saya takuti adalah bahwa manusia menyembah teknologi. Itu yang saya takutkan. Dan saudara, ketika kita tidak bisa melepaskan diri kita, bahkan handphone di tanganmu, itu handphone itu belum canggih kayak nggak ada apa-apanya. Itu aja kamu sudah sepertinya itu soulmate-mu, belahan jiwamu. Kemana-mana orang genggam, betul nggak? Betul nggak? Ditanya kok, saudara, kalau pergi bawa handphone nggak? Kalau makan di meja makan ada handphonenya nggak? Saya ingin kalau cuma begitu mau naik makan ya makan, nggak usah handphonenya itu ditokno, kecuali ada panggilan, ya. Nggak kayak orang-orang itu, sekeluarga, anaknya 3, suami istri masuk di rumah makan, begitu duduk semuanya mengeluarkan senjata. Cedak. Mbak, apa yang harus dikerjain, saudara? Suami istri tidak mau ngomong, anak dengan orang tua yang tidak mau ngomong, anak dengan anak tidak mau ngomong. Cedak. Nanti sampai keluar rumah makan tetap jalannya itu melihat cedak. Nggak lihat jalannya. Mungkin di situ ada GPS-nya, sehingga dia nggak bisa ketabrak, saudara. Saudara bisa bayangkan AI itu bisa meramalkan kamu nanti umur 80 itu kayak apa model. Keluarkan itu kalau buat saya. Apalagi yang wanita-wanita yang takut tua itu ya. Takut kelihatan tua. Kalau takut tua itu goblok. Loh, goblok orang takut tua. Pasti tua toh. Tapi kalau takut kelihatan tua, itu nggak goblok. Tetapi tidak real. Tidak mau menerima realita. Ya nek tua, ya rupanya ya pasti nggak tua lah. Lah masuk umurnya 100 kayak baik, owek lah lucu lah kan saudara. Nah jadi ini saudara bisa nyetek itu, ambil teknologi AI di handphone yang canggih itu bisa ini. Masukkan fotomu, masukkan. Umurmu 30, aku umur 50 kayak apa? Langsung, waduh, ada kerutan ya. Di kantong mataku besar ya. Wah, harus diantisipasi mulai sekarang ini. Jangan sampai kaset langsung ngambil benang layangan dimasuk nanti tua gitu, saudara. Katanya dikasih benang kan gitu ya, saya nggak ngerti itu. Kantong mata itu gampang hilang gitu, nggak usah macam-macam. Tidurnya itu kantong matanya letakkan di atas. Ya apa caranya? Jungkel. Kalau kamu tidur kepalamu itu di bawah gini, kantong matanya turun. Jadi enggak, kelopakmu yang buka. Kenapa saudara macam-macam? Nanti daguku kok gitu ya umur 60. Padahal ini belum loh. Cuma dia yang ngasih gambaran itu. Tapi kamu sudah ketakutan. Loh, saudara percaya enggak percaya? Lihat nanti kata-kata saya.
Akan terjadi yang seperti itu. Jadi akhirnya dokter-dokter bedah kulit, bedah muka, bedah apa lagi, bedah-bedahan supaya operasi plastik itu loh warisnya bukan main. Gara-gara orang bisa tahu, wah modelnya melalui apa. Padahal kan enggak seperti itu juga, ya. Betul nggak? Enggak 100% tepat seperti itu. Ya enggak usah lah. Kalau saudara tanya saya, besok saya umur 70 kayak apa? Ketok aku wajahmu, aku iso itu. Oh nanti kamu gini, wajahmu gini. Nanti jadi tukang ramal tapi kan enggak baik lah. Enggak boleh ngeramalkan sesuatu. Ngeramal dalam bentuk apapun, nah ini bahayanya saudara, ya. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya katakan, tetapi saya harap saudara mengerti. Jadi orang diberi tanda 666 itu bukan ditanda, dicap, wah 666, bukan gitu saudara. Nanti ini melalui teknologi AI ini, pikiranmu akan dikendalikan, perbuatanmu akan dikendalikan. Itu bahaya. Saya ngelihat YouTube Pendeta Dautoni ya. Bentar ya, sedikit lagi 5 menit. Pendeta Dautoni itu tidak tahu sekarang sudah 1 tahun lebih ini kok dia ini senengannya itu bahas ekonomi, bahas uang, bahas investasi. Yang terakhir itu bahas saham. Saham-saham perusahaan ini yang Anda harus beli untuk tahun 25 ke atas ini akan menguntungkan. Loh, kalau cuma kayak gitu semua orang bisa memprediksi dari napak tilas atau jejak, rekam jejaknya suatu perusahaan yang terus kayaknya naik, itu kata selidiki. Kalau dari Elohim saudara, saya katakan bukan nyuruh orang beli saham perusahaan yang akan maju, tapi tinggalkan, jual sahammu kalau perusahaan itu sebentar lagi bangkrut. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Saya lebih percaya itu dari Elohim. Elohim menyelamatkan kita itu dengan terhindar dari kerugian. Di dalam seluruh firman, Elohim itu tidak mengajari manusia cari tahu kehendak Elohim supaya jadi kaya atau tambah untung. Tapi supaya kamu tidak miskin dan terhindar dari kutukan. Itu yang dilakukan. Jadi dalam kasus Pendeta Dautoni, maaf saya tidak menjelekkan dia. Saya menghargai dia. Tetapi orang kadang-kadang itu saudara hanyut. Karena banyak orang tanya, Pak Dautoni, saya ini senang main saham apa ya kira-kira yang saya harus beli. Jadi Dautoninya ini akhirnya karena tidak bisa khotbah dia itu. Karena memang bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang gembala, juga bukan penginjil seperti orang-orang yang Billy Graham seperti itu. Enggak. Dia sendiri ngomong, saya tidak bisa khotbah. Akhirnya jadi kayak tukang ramal dia itu saudara sekarang. Padahal kalau saya selidiki firman, firman bilang jangan engkau ingin kaya. Kalau terobsesi dengan saham yang menguntungkan, itu ingin kaya enggak? Iya, itu melanggar firman. Tapi kalau kamu sudah memang main saham, ya toh? Istilahnya itu saya ini mengizinkan jemaat main saham. Maka saudara itu harusnya berdoa, tolong Yahweh, saham apa yang harus saya lepaskan? Karena 1 tahun lagi saham ini akan hancur. Supaya aku tidak dirugikan. Itu bisa, saudara. Tapi kalau Elohim bales atau dengar doa kita tentang saham, kok rasanya kok enggak ya? Kok rasanya kok enggak ya? Meskipun zaman Yesus itu ada orang nanam saham itu ada. Itu kayak perumpamaan tentang 1 talenta itu. 2 talenta, 5 talenta. Orang yang terima 1 talenta itu, kenapa kamu tidak serahkan uangmu kepada orang yang bisa menggandakan uangmu? Jadi itu taruh saham itu sebetulnya, invest maksudnya. Ada zaman itu, tapi bentuknya nggak seperti sekarang. Jadi orang yang tidak bisa bekerja, goblok-blok, saudara, tidak bisa mengembangkan uangnya, bisa menginvestasikan uangnya ke suatu perusahaan tertentu. Tapi itu harus hati-hati. Nah kalau perusahaannya tidak dikenal, saudara, hanya ini di internet ini percaya saja.
ya itu orang goblok namanya. Uangmu digondol hilang, betul nggak? Ya. Beda kalau kamu punya teman seiman, punya rumah makan, kamu ingin tak tambahin modal supaya lebih besar, oh boleh. Nah saya invest ya, nanti saya dapat berapa persen tiap bulan, itu boleh kerjasama seperti itu. Itu bukan judi, itu namanya kamu mau bekerja memang. Ya memang orang nggak punya skill, terus bagaimana lagi? Kan gitu saudara. Nah jadi saudara, itu bahaya yang seperti itu. Nanti AI itu yang bisa menjawab itu. AI itu bisa, saudara tanya saham perusahaan apa yang maju? Ini. Nah itu orang lah rame-rame borong itu. Ya rame-rame diborong akhirnya naik harga sahamnya. Betul, iya loh. Iya. Nah, orang yang punya saham gudang garam sekarang bingung kabeh saudara. Karena bukan garam katanya mau bangkrut. Iya, dan itu bukan hanya gudang garamnya, tapi petani tembakau di daerah mana ini? Temanggung, Jawa Tengah itu pendetanya saya kenal, itu didirikan gerejanya itu melalui petani-petani tembakau yang adalah jemaatnya itu, ya. Pendeta Suciono namanya. Itu saudara, itu sekarang petani-petani Temanggung menderita luar biasa. Tembakau 90 sampai 100 ribu biasanya, sekarang harganya cuma 20 ribu. Itu pun gudang garam tidak mau beli lagi karena stok tembakonya banyak, karena rokoknya nggak laku. Akhirnya dibeli sama perusahaan gurem, perusahaan rokok, home industri kecil-kecilan. Beli dengan harga murah, jualnya murah, tambah gudang garam tambah katain. Belum ditambah itu rokok yang tanpa tembakau, vape. Sebetulnya yang suka pakai vape itu dikasih vape loh, semprotan, vape. Tahu vape semprot itu obat nyamuk loh. Ngapain sih ngerokok kayak gitu itu? Buang uang. Firman bilang jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Ya orang-orang yang masih merokok dan sebagainya itu berdoa kalau bisa terlepas dari itu yang terbaik. Ya. Tembakau nikotinnya berbahaya. Vape itu zat kimianya sangat berbahaya, ya. Jadi banyak bahayanya itu. Belum lagi uang kok dibakar-bakar seperti itu. Kok merokok saudara? Saudara main mercon aja saya nggak setuju. Itu sebabnya kalau saya ke Surabaya di tahun baru, itu ada beberapa jemaat yang sewenangnya bukan main. Karena supaya bisa nyumet mercon seng, kembang api, petasan. Tanpa diketahui oleh saya gitu. Ya tahulah saya di sini semua kan saudara, kan ada yang lapor sama saya, si A nyumet kembang api. Oh ya, bukan apa harus kembang api, uang sampai puluhan ribu. Itu kembang api yang dibakar di Tomohon saudara, tiap tahun itu ada miliaran. Waktu tutup buka tahun itu miliaran uang, itu saya baca di Manado Pos. Kalau digabung dengan di Manado dan Sulut, Sulawesi Utara, itu kalau tidak salah 9 miliar lebih atau 15 miliar saudara. Hanya dibakar uang itu dalam bentuk mercon itu saudara, kembang api. Bayangkan kalau uang seperti itu untuk membantu orang miskin, bikin rumah orang-orang yang papa, itu kan luar biasa produktif, bagus, betul nggak? Ya. Nah, jadi kita anak-anak Elohim itu saudara, emang aturan-aturan itu tidak perlu dibikin, tapi coba dengan hati yang ada kasih, kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan. Jadi itu bahayanya dari teknologi AI yang saya sebut dengan dewa benteng-benteng. Ya, saudara, kita bisa lihat ke depan apa yang Yahweh nyatakan pada saya masa kegelapan tahun 32. Seperti yang dia genapkan dengan corona setelah 7 tahun, saya yakin dia juga akan genapkan itu tahun 32, masa kegelapan. Mungkin masa kegelapan adalah sesuatu terobosan teknologi yang luar biasa yang bisa mengubah wajah dunia ini. Tetapi bagi anak-anak Elohim, anak-anak terang, harus berhati-hati, saudara. Jangan sampai kehidupan kita, otak dan tangan kita, pikiran dan perbuatan kita
dikendalikan oleh yang namanya AI itu tadi, digerakkan oleh teknologi. Apalagi meletakkan masa depan kita, prediksi-prediksi, kemungkinan-kemungkinan tentang keuntungan, kerugian, hal yang akan terjadi di kemudian hari yang bisa diprediksi oleh AI. Lalu kita percaya, di situ kita terkutuk, saudara. Itu pesan yang saya berikan pagi hari ini. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Pelayan Bacamu Kudus, silakan maju. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia rahmat anugerah Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahwa kami kepada seluruh kebenaran oleh Roh-Mu yang Engkau telah materaikan di dalam hidup kami. Supaya kami terhindar dari bahaya, terhindar dari Tuhan-Tuhan palsu, terhindar dari semua yang didewakan oleh manusia, terhindar dari segala sesuatu yang diandalkan oleh manusia. Biar kami sungguh-sungguh hanya berpegang kepada Engkau, Elohim kami, Bapa kami, di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih, biar Roh Kudus senantiasa menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan tubuh dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara kami akan melayani kami. Puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Naikkan syukur buat yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Pada malam perjamuan malam yang terakhir, Yesua bersama murid-muridnya mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini yang adalah tubuhku. Sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus masa kita makan. Haleluya. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Terima kasih. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang tercurah di Golgota, yang keluar dari bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Darah yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Darah yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah yang tidak menuntut penghukuman dan penghakiman, tetapi darah yang memberikan pengampunan, penebusan, pemulihan, berkat yang ajaib. Terima kasih. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua mengucap syukur. Haleluya. Engkau berjanji menyelamatkan kami umatmu di akhir zaman. Engkau mengutus Mikael untuk menghindarkan umat pilihanmu dari semua kegelapan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Apa yang telah engkau firmankan itu sudah terjadi, sehingga kami percaya dan menerima dengan segenap hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu, remaja muda akan beribadah sebentar. Diberkati seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Kami dikembalikan hari Minggu mendatang dan hari-hari Minggu selanjutnya dalam persekutuan yang terus indah dan diberkati. Kasih karunia, rahmat dan anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Hamasiah memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yesus Hamasiah. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Buat pendamaian-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat terima kasih buat
Haleluya.